Seorang pemuda bernama Rahmat, usianya 31 tahun, dari Sulawesi Selatan yang merantau desa Babulu Darat, Kalimantan Timur. Ia bukan anak orang kaya dan bukan lulusan kampus terkenal, tapi hanya 10 tahun dia bisa memiliki kebun sawit dengan luas 8 hektar dan aset lainnya. Bagaimana cara ia mengelola uangnya? Tahun 2014, Rahmat baru berusia 22 tahun. Ia tidak punya modal apa-apa selain niat kerja dan tubuh yang masih kuat. Saat teman-teman seumurannya sibuk cari kerja di kota atau nikah muda, Rahmat mengambil jalan lain. Kerja serabutan dari pagi sampai sore hari, bantu panen dan merawat di lahan orang. Penghasilan bulanannya tidak tetap, tapi bisa 3-5 juta tergantung musim. Tapi satu hal yang ia tahan mati-matian adalah ia mempunyai prinsip tidak ingin berfoya-foya. Ia tidak beli motor mahal, ia hanya membeli motor sederhana untuk mempersingkat durasi perjalanan saat bekerja. Ia bahkan sampai sekarang belum menikah karena menurutnya, ngajak orang hidup susah bareng itu bukan cinta, itu egois. Dari penghasilan itulah Rahmat mulai mencicil impiannya. Bukan rumah, bukan mobil, tapi kebun. Di tahun 2017, ia membeli lahan kosong 8 hektar di kampungnya sendiri dengan harga 10 juta per hektar. Waktu itu, teman bilang, "Aku gila. Ngapain beli tanah, belum ada rumah sendiri?" Tapi Rahmat punya cara pikir sendiri. Baginya, rumah tidak akan menghasilkan uang, tapi jika kebun bisa menghasilkan uang. Rumah bisa dibangun nanti, tapi harga kebun tidak akan turun. Kalau aku bangun rumah nggak bisa beli kebun. Tapi kalau aku punya kebun, nanti aku bisa bangun rumah dari hasil kebun. Ucapnya pelan, meyakinkan diri sendiri. Dan dari situlah langkah besar pertamanya dimulai. Tanpa ribut dan tanpa publikasi. Hidupnya tetap sederhana. Makan masih seadanya dan tidur tetap di kontrakan kayu kecil. Tapi Rahmat tahu, investasi bukan soal kenyamanan sekarang, tapi kemerdekaan nanti. Ia mulai belajar soal sawit, tanya ke orang yang lebih senior, dan mencatat semuanya di buku kecil miliknya. Bibit belum mampu ia beli. Ia sadar, beli lahan saja belum cukup. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Ia mulai menyusun rencana besar, menanam sawit sendiri, pelan-pelan dengan irama yang ia atur sendiri. Tidak cepat, tapi pasti. Dari hasil bekerja serabutan dan pengelolaan uang yang baik, Rahman pada tahun 2017 berhasil memiliki lahan 8 hektar, tapi itu belum cukup untuk disebut petani. Tanahnya masih kosong, belum ada apa-apa. Rahmat tahu, kalau ia ingin hasil besar, semua harus dimulai dari bawah. Ia tidak langsung tanya berapa keuntungan sawit, tapi tanya dulu, apa yang harus dilakukan agar pohonnya tumbuh sehat. Ia kerja sambil belajar. Siang jadi kuli harian di kebun orang, sore masuk ke lahannya sendiri. Ia tebas ilalang, bersihkan semak, dan gali lubang sendiri tanpa alat berat. Semua dilakukan bertahap. Di saat orang lain menyewa alat dan bayar buruh, Rahmat hanya membawa parang, cangkul, dan tekad. Bagi dia, peluh itu bukan pengorbanan, tapi tabungan dalam bentuk lain. Ia mulai membeli bibit sawit dari hasil kerja serabutannya dan menyemai sendiri. Tidak beli bibit jadi, tapi cari bibit unggulan jenis PPKS yang ambi dan menyemai dari nol. Kalau semai sendiri, aku bisa kontrol kualitas dan hemat jutaan, katanya. Waktu itu, banyak teman yang heran. Kenapa nggak langsung beli bibit jadi aja, biar cepat? Tapi Rahmat berpikir beda. Buat dia, waktu tidak bisa disamakan dengan uang. Menunda setahun tapi hasilnya lebih sehat dan lebih hemat, itu pilihan yang masuk akal. Selama 2 tahun, Rahmat menyemai, memelihara, dan menyiapkan lahan. Seperti orang menyusun masa depan, satu lubang demi satu lubang, satu pohon demi satu pohon. Ia mencatat setiap pengeluaran di buku kecil dan membandingkan berapa biaya orang lain untuk hasil yang sama. Dari situ, ia sadar, dengan mengerjakan sendiri, ia menghemat lebih dari 100 juta. Setiap pagi ia tetap kerja di tempat orang, tapi sebelum matahari tenggelam,
Ia pastikan sudah menyiram bibit, membersihkan gulma, atau menyemprot hama di lahan sendiri. Ia tidak merasa rugi menghabiskan waktu 2 jam sore hanya untuk kebun yang belum menghasilkan apa-apa. Baginya, itu bukan kerja ekstra, tapi kerja utama. Ia pernah berkata ke temannya, "Aku tuh ngebayangin diriku ini kayak karyawan di kebun sendiri, yang wajib mengikuti aturan yang aku buat biar nggak dipecat." Filosofi itu terus ia bawa, dan tanpa sadar, pola pikir itu membuatnya lebih disiplin daripada karyawan yang punya atasan. Ia tidak butuh disuruh. Ia tahu harus mulai dari mana setiap hari. Hidupnya tetap tidak berubah banyak. Masih tinggal di kontrakan kayu kecil, motornya masih itu-itu juga, baju kerja pun sudah pudar warnanya. Tapi perlahan yang berubah adalah arah. Ia tidak lagi bekerja demi gaji bulanan yang habis dalam seminggu. Ia bekerja untuk membangun sistem penghasilan masa depan. Orang lain melihat dia seperti buruh biasa, tapi diam-diam ia sedang menyiapkan kebun yang kelak akan jadi sumber panen dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ia tidak pernah update di media sosial, tidak pamer beli tanah, tidak unggah foto kerja keras. Tapi hari demi hari, akar sawit mulai tumbuh. Dan Rahmat tahu, meski belum kelihatan, kebunnya sedang hidup. Tahun 2019, Rahmat resmi menanam sawit di lahannya sendiri. Bibit sudah cukup umur, tanah sudah disiapkan, dan pola tanam ia susun dengan ukuran rapi seperti kebun profesional. Tapi setelah itu, ia masuk ke fase paling berat. 3 tahun tanpa panen, tanpa pemasukan dari kebun, dan tanpa apresiasi dari siapapun. Setiap hari selepas pulang kerja, ia menyiram pohon, mencabut gulma, menyemprot hama, dan membersihkan lahan seperti biasa. Tapi hasilnya tidak langsung kelihatan. Orang-orang mulai bertanya, "Kapan panen, Mat?" Atau, "Udah keluar duit berapa tapi belum dapat apa-apa?" Rahmat hanya senyum. Dalam hatinya, ia tahu sabar adalah bagian dari modal. Dan bukan sabar pasif, tapi sabar produktif. Ia tetap kerja serabutan pagi hari, dan sore hari kebun tetap ia rawat. Ia tahu pohon tidak bisa dipaksa tumbuh cepat, tapi disiplin bisa dipaksa untuk tidak kendor. Selama 3 tahun itu, ia belajar banyak hal yang tidak diajarkan di sekolah. Misalnya, bagaimana membaca ciri daun sawit kekurangan pupuk, atau kapan waktu terbaik menyemprot hama agar tidak mubazir. Ia juga mulai belajar menyesuaikan jadwal rawat kebun dengan musim hujan, musim kering, bahkan saat musim kerja ramai. Tidak jarang ia harus bangun lebih pagi atau pulang lebih malam hanya untuk menyempatkan waktu menyiram dan mengamati perkembangan pohon. Semua itu tidak menghasilkan uang langsung, tapi menghasilkan pemahaman mendalam tentang apa yang ia rawat. Kalau orang lain lihat sawit itu pohon duit, aku lihat dia kayak anak bayi. Harus dikasih makan, dimandikan, dibersihin, baru bisa tumbuh sehat, ujarnya suatu kali sambil tertawa kecil. Rahmat juga harus berhadapan dengan tantangan mental yang tidak semua orang bisa tahan. Melihat teman-teman sudah menikah, punya rumah, atau ganti motor baru, kadang ada rasa kecil di hati. Tapi Rahmat punya cara menenangkan diri. Ia tulis semua target di kertas kecil dan tempel di dinding kamarnya. 2022 mulai panen, 2023 beli motor baru kalau perlu, 2025 punya rumah. Ia tidak membenci proses orang lain, tapi juga tidak tergoda untuk menyamakan langkah. Ia sadar, keputusan membeli tanah dan menanam sawit membuatnya tertinggal secara penampilan, tapi menang secara fondasi. Aku ini kelihatannya buruh, padahal aku lagi nyusun strategi untuk pensiun, katanya suatu malam ke teman lamanya. 3 tahun berjalan tanpa panen, tanpa tepuk tangan, tanpa validasi, tapi juga tanpa utang, tanpa penyesalan, dan tanpa berhenti. Itulah yang membuat Rahmat berbeda. Ia tidak pernah berharap hari ini langsung berubah jadi emas. Ia hanya ingin besok tidak lebih buruk dari hari ini, dan kebun adalah caranya menyiapkan itu. Diam-diam, pohon-pohon sawit itu mulai berbunga, dan Rahmat tahu, meski pelan, waktunya sudah dekat. Karena dalam hidup,
Tidak semua yang bertumbuh itu kelihatan, tapi yang disirami dengan niat dan kerja pasti akan membalas. Tahun 2022 menjadi titik balik Rahmat. Setelah 3 tahun merawat tanpa hasil, akhirnya pohon-pohon sawitnya mulai berbuah. Tidak langsung melimpah, tapi cukup untuk membuat wajahnya tersenyum lebar saat melihat tandan segar pertama dipanen. Panen awal hanya menghasilkan puluhan tandan per hektar, tapi itu sudah menjadi sinyal. Kebun mulai bekerja. Sejak saat itu, hasil perlahan meningkat dan penghasilan rutin dari sawit pun mulai terasa seperti gaji tetap. Sekarang, 5 hektar kebun sudah produktif, 3 hektar sisanya masih masa tanam. Rahmat tetap melakukan perawatan sendiri, tapi kini sesekali dibantu tetangga dengan sistem borongan. Ia tak lagi harus kerja serabutan. Waktunya bisa ia fokuskan untuk kebun sendiri dan membangun rencana berikutnya. Dengan hasil panen yang masuk rutin, Rahmat mulai menerapkan sistem pengelolaan uang sederhana yang ia susun sendiri. Ia membagi penghasilan kebun menjadi 4 pos. 40% untuk kebutuhan bulanan dan operasional kebun, 30% untuk simpanan darurat dan perawatan jangka panjang, 20% untuk investasi aset baru, seperti beli kapling atau tambahan lahan, dan 10% untuk orang tua. Ia tidak mencatat dengan software, cukup pakai buku tulis dan kalkulator. Tapi baginya, yang penting bukan alatnya, tapi konsistensinya. Kalau uang datang tapi nggak dikasih arah, dia bakal pergi tanpa pamit, ucapnya. Sistem sederhana ini membuat Rahmat tetap hidup sederhana meski pemasukan sudah stabil. Dari hasil kebun, Rahmat mulai membangun rumah sendiri. Kini rumahnya sudah 50% selesai, dikerjakan pelan-pelan, sesuai alur uang masuk. Ia juga membeli 2 kapling tanah kosong sebagai cadangan investasi masa depan. Tapi satu hal yang ia tahan sampai sekarang, ia belum beli mobil. Karena ia berpikir, mobil itu konsumsi. Sekali keluar bengkel, habis. Aku mending beli tanah dulu. Mobil bisa nanti, tapi peluang lahan bagus belum tentu nungguin. Ucapannya sederhana, tapi mencerminkan pemahaman jangka panjang yang kuat. Kini Rahmat tidak hanya jadi kuli harian, ia juga jadi pengelola kebun yang mandiri dan memiliki karyawan tetap. Tapi gaya hidupnya nyaris tidak berubah. Masih pakai motor lama, masih makan seadanya, dan ia sudah memiliki rumah nyaman di samping kebunnya yang berjarak 60 km dari ibu kota Nusantara. Sekarang ia hidup tanpa utang, punya aset produktif, dan tidak panik kalau harga naik atau pekerjaan seret. Ia menyebut kebunnya sebagai tabungan hidup, karena dari sana ia tidak hanya dapat uang, tapi juga dapat kepastian. Dan buat Rahmat, hidup itu bukan tentang terlihat berhasil di mata orang, tapi tentang merasa tenang setiap hari, karena tahu dirinya punya pegangan yang tidak akan hilang hanya karena musibah atau keadaan. Dan inilah wajah Rahmat, pemuda dari Babulu Darat yang memilih jalan sunyi, menanam diam-diam, tapi panen dengan tenang. Ceritanya bukan tentang kaya cepat, tapi tentang menyiapkan pondasi hidup yang kokoh setahap demi setahap. Beliau berpesan, "Saya terus bergerak karena saya percaya jalan menuju kebebasan finansial sedang saya rintis. Bagi saya, uang 10 juta di tangan mental kaya lebih berarti daripada 50 juta di tangan mental miskin. Saya bangun sistem yang membuat saya bekerja untuk diri sendiri, dan tanpa sadar, dengan menanam 5 hektar sawit, saya telah membuka 1 lapangan kerja. Saya percaya, selama saya masih berdiri dan belajar, saya akan sampai di titik itu. Saya yakin, karena saya percaya pada insting saya. Kesuksesan anak pasti ada peran doa orang tua. Jangan nunggu sukses baru mau memberi ke orang tua. Dari dulu, walau hidupku susah, aku tetap sisihkan uang buat mereka, walau nggak banyak.